kepada Dina, kelas 12 Aisyah, tentang judulnya senioritas. Silakan tertib terlebih dahulu nak, baru kita akan menyaksikan penampilan kakaknya. Kalau masih ada yang belum tertib, silakan ke kelas saja. Mulai dari sebuah kejadian seperti tidak ada yang koridor sekolah akan menjadi awal dari konflik yang semakin besar. Hari itu, setelah kegiatan MPLS hari kedua selesai, semua siswa baru mulai menuju ke kelas masing-masing. Laila yang masih tergolong siswa baru sedang berjalan bersama Naput menuju kelas. Sebagai siswa yang masih baru, Laila belum begitu mengenal banyak orang di sekolahnya. Ia hanya berusaha beradaptasi, mengikuti aturan, dan mencari teman. Namun, di sekolah itu terdapat kelompok senior yang cukup ditakuti oleh banyak siswa. Mereka sering dianggap sebagai senior yang paling berpengaruh. Banyak junior justru memilih menghindari mereka karena tidak ingin mencari masalah. Aduh, kalau jalan pakai mata dong. Aku nggak sengaja, Kak. Nggak sengaja. Baru masuk aja udah ngerasa paling bener. Tapi itu bukan salah aku, Kak. Oh, jadi kalian yang menentukan siapa yang salah di sini? Bukan gitu, Kak. Aku cuma... Alah, alasan doang. Kak, kami nggak mau cari masalah. Lagi pula kami cuma jalan biasa kok. Nama kamu siapa sih? Oh, Laila. Dengar baik-baik ya. Di sekolah ini yang punya aturan itu senior. Bocah-bocah kayak kalian, tinggal nurut aja, apa susahnya sih? Kalau junior buat kesalahan harus berlutut dan minta maaf. Paham? Tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan seorang siswa berlutut di hadapan siswa lain. Namun bagi mereka yang merasa memiliki kekuasaan, aturan seringkali diciptakan sesuka hati. Saat itu, yang diuji bukan lagi siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang memiliki keberanian untuk mempertahankan harga diri. Jadi, kalian nggak mau minta maaf? Udah Lai, turutin aja. Lagi pula aku nggak mau masalah ini makin panjang. Maaf ya. Nah, gitu dong dari tadi. Kalau gini kan beres. Ingat ya, nggak usah sok berani sama senior. Lai, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak ngerti, Put. Kita nggak salah. Tapi kita tetap diperlakuin kayak gitu. Yang sabar ya. Yuk kita ke kelas. Halo Laila, halo Raput. Kalian kenapa? Kok kayaknya lagi banyak pikiran banget nih? Gak ada sih Sif, aman aja. Cuman ada beberapa masalah di luar. Masalah apa tuh?
Tadi kami nggak sengaja ketemu sama kakak, terus kami senggolan. Terus katanya sepatu mereka jadi kotor. Padahal sepatunya nggak kotor sama sekali. Iya, kami dimarahin loh Sip tadi. Katanya junior harus minta maaf ke senior dengan cara berlutut. Hah, serius? Kalian disuruh berlutut cuman gara-gara hal sepele kayak gitu doang? Iya, sebenarnya kami nggak mau. Tapi kalau kami nggak nurut, takutnya mereka malah bilang kami nggak menghargai senior. Itu mah bukan lagi nggak menghargai senior kali, Lail. Kalau misal kamu udah dipaksa ngelakuin hal kayak gitu, itu udah beda. Iya sih Sip, aku tahu itu tuh hal yang nggak baik. Tapi kami nggak mau masalah ini jadi lebih panjang aja. Tapi kalau misalnya kita terus diam, maka siapa yang akan ngelawan? Mereka bakalan terus ngerasa kalau misalnya perbuatan mereka itu benar. Ya mau gimana lagi ya Sip, kita kan baru masuk. Kalau kita ngelawan takutnya malah mereka makin ngincer kami. Kita gak bisa biarin ini terjadi. Kita bisa ngelapor kepada guru BK dan cari perlindungan kita. Kita harus melawan, yang salah tetap salah. Ayo kita mulai melawan. Let's go! Karena khawatir dengan keadaan Laila, Syifa akhirnya memberanikan diri melapor kepada wali kelas. Namun terkadang ketika sebuah perundungan mulai diketahui orang lain, pelaku tidak selalu langsung berhenti. Ibu dengar kalian mengganggu siswa baru ya? Benarkah itu? Tidak Bu, kami hanya bercanda. Bercanda. Bercanda sampai menyakiti hati orang lain, itu bukan candaan lagi. Ibu harap kalian tidak mengulanginya lagi. Baik Bu. Guys, kayaknya ada yang nyepuin kita deh. Iya deh. Kayaknya aku tahu deh siapa orangnya. Ya siapa lagi kalau bukan Laila orangnya? Masa sih? Iya tuh. Enggak banget sih. Yaudah, ayo pergi. Beberapa saat kemudian, Laila berjalan menuju ke toilet. Lalu, Laila, sebentar. Oh gini ya cara main kamu. Kamu ngadu ke guru ya? Aku nggak ngadu kak. Alah, gak usah bohong. Gara-gara laporan itu kami dipanggil. Siapapun yang laporin akibatnya sama buat kamu. Selesai nih, Bu. Laila kembali menjadi sasaran. Kali ini bukan ejekan atau candaan, melainkan tekanan agar ia tetap diam. Perundungan sering membuat korban merasa terjebak. Saat berbicara mereka takut, saat diam mereka tetap terluka. Dan Laila kini berada di persimpangan itu. Setelah kejadian itu, keadaan Laila semakin memburuk. Ia semakin sering menyendiri dan hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun lain. Iya Sip, yuk kita samperin. Ayo. Lai, kamu kenapa? Laila, kamu dengar kami kan? Kalau kamu mau cerita nggak apa-apa kok, kami di sini. Aku kesel. Tadi aku ke kamar mandi. Terus aku ketemu sama kakak kelas. Ada apa Bu? Abis itu nggak tahu kenapa mereka ngelakuin ini ke aku. Aku nggak ada salah apa-apa sama mereka. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus laporin ini ke BK sekarang juga. Ayo Laila. Akhirnya Syifa melaporkan kejadian itu kepada guru BK. Setelah mendapatkan laporan tersebut, guru BK pun langsung menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ibu mendapatkan laporan bahwa kalian sering mengganggu dan menekan Laila. Laporan apa Bu? Kalian sering mengganggu dan menekan Laila. Tidak Bu, kami hanya bercanda. Kalau Iya memang- Bu, kami hanya bercanda. Kalau memang hanya bercanda, ikut ibu sekarang. Itu Laila. Dia kenapa Bu? Inilah yang ingin ibu tunjukkan. Selama Kalian ini mungkin hanya menganggap bercanda. Katanya senior harus dihormati. Katanya junior harus mengerti. berbalik. Ini semua salah kalian. Yang tumbuh bukan rasa hormat, melainkan rasa takut di hati.
Bukankah hormat dan takut adalah dua hal yang berbeda? Ada yang memilih diam, ada yang menyembunyikan air mata, ada yang tersenyum di depan orang lain, namun menangis ketika sendirian. Kata-kata dan tindakan yang terus-menerus menyakiti orang lain akan meninggalkan luka yang tidak terakhir, dan tidak semua orang mampu memperlihatkannya. Jangan anggap 1 menit kalian sama dengan 1 menit orang lain. 1 menit saat ini nantinya akan membuat perbedaan puluhan tahun. Aku, kita datang ke sekolah dengan harapan dan senyuman, ingin belajar, ingin berteman, dan merasa diterima. Namun, perlahan kata-kata yang dianggap candaan menjadi luka yang memperhitungkan masa yang jika sebuah candaan membuat seseorang terluka, masih pantaskah itu disebut candaan? Jika sebuah tradisi membuat seseorang takut, masih pantaskah itu dipertahankan? Aku tidak meminta untuk dikasihani. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia lain. Hormat tidak lahir dari ancaman. Hormat lahir dari keteladanan. Senior bukan untuk ditakuti. Senior ada untuk dihormati. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat untuk saling melukai. Untuk pertama kalinya, mereka melihat akibat dari perbuatan yang selama ini mereka anggap biasa. Dan saat itu mereka menyadari bahwa sebuah candaan dapat berubah menjadi luka ketika dilakukan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Laila, kami minta maaf ya, udah ngejek dan nganggung-nganggung kamu. Tapi aku nggak bisa langsung lupain kejadian ini. Dan itu wajar Laila, luka tidak selalu sembuh dalam 1 hari. Kami mau memperbaiki kesalahan kami, Lai. Aku nggak bisa langsung menerima permintaan maaf kalian. Tapi aku harap nggak ada orang yang ngerasain apa yang aku rasain. Meminta maaf memang membutuhkan keberanian. Namun menerima pemerintahan maaf dan menyembuhkan luka membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Kami minta maaf ya Laila. Para hadirin sekalian, kita telah melihat bagaimana budaya senioritas berubah menjadi perundungan. Awalnya hanya berupa ejekan kecil, namun lama-kelamaan menimbulkan tekanan dan ketakutan. Bahkan membuat siswa baru merasa tidak nyaman berada di sekolah. Ada siswa yang dipaksa melakukan hal yang bukan tanggung jawabnya. Ada yang takut berbicara karena takut dikucilkan. Bahkan ada yang merasa harus selalu menuruti perintahnya hanya karena takut lawan bicaranya adalah senior. Teman-teman, mulai sekarang perhatikan, jangan sampai kita ikut membuli, apalagi sikap kita melukai perasaan orang lain. Mungkin kecil di hadapan kita, tapi berdampak besar bagi orang lain. Seperti pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan hormat, adil, dan berperi kemanusiaan. Kita harus membangun budaya saling menghormati tanpa memandang usia, angkatan, maupun jabatan. Kita juga harus berani melakukan tindakan perundungan kepada guru apabila melihat maupun mengalaminya. Jadikan senior sebagai pembimbing, teladan, dan sosok yang dihormati, bukan sosok yang ditakuti. 1. Senior adalah sosok yang dihormati. 2. Senior adalah sosok yang dihormati. 3. Senior adalah sosok yang dihormati. 4. Senior adalah sosok yang dihormati. 5. Senior adalah sosok yang dihormati. 6. Senior adalah sosok yang dihormati. 7. Senior adalah sosok yang dihormati. 8. Senior adalah sosok yang dihormati. 9. Senior adalah sosok yang dihormati. 10. Senior adalah sosok yang dihormati. 11. Senior adalah sosok yang dihormati. 12. Senior adalah sosok yang dihormati. 13. Senior adalah sosok yang dihormati. 14. Senior adalah sosok yang dihormati. 15. Senior adalah sosok yang dihormati. 16. Senior adalah sosok yang dihormati. 17. Senior adalah sosok yang dihormati. 18. Senior adalah sosok yang dihorm
Silakan nak yang sudah tampil, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu penampilan dari kelompok Elvira dan kawan-kawan, pembimbing Bunda Desi kelas 12 Aisyah. Judulnya Tidak Masuk Circle. Silakan untuk kelompok Elvira dan teman-teman untuk menyiapkan penampilannya. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12 yang menonton, silakan tetap kondusif nak. Tes. Tidak ada yang bersuara ya, tidak ada yang ngobrol. Tunggu 10 detik dulu. Tidak ada yang teriak-teriak nanti ya ketika ada tampilnya. Tes. Besar ada. Tes. Geser Yunda geser. Maju. Mik. Cek.
Mereka tahu itu salah. Namun, rasa takut membuat mereka memilih untuk diam. Kaki dulu. Maju dikit, maju dikit. Oi, kalian kau ngapain bawa ini aja ya? Aku takut banget sekolah. Aku capek. Apa kita memang seperti ini ya, sampai harus diperlakukan seperti ini? Tapi bukan kita yang salah. Kenapa cuma kita? Itu karena mereka memilih untuk menyakiti, tapi bukan berarti kalian pantas untuk disakiti. Tapi kami lelah pura-pura menjadi kuat. Kalau begitu, jangan hadapi ini sendirian, kita laporkan. Aku takut keadaan semakin parah. Kalau semua takut dan diam, bullying ini tidak akan berhenti. Ini ada sini. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi terasa setiap hari. Ia bukan berarti lemah. Kadang seseorang hanya terlalu lelah untuk melawan. Kami diam bukan karena tak punya suara. Kami menjauh bukan karena tak ingin berteman. Kami tersenyum bukan karena kami baik-baik saja. Kami hanya takut. Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya ingin dihargai. Kalian tidak harus menjadi sahabat kami. Tapi tolong berhenti merendahkan kami. Bagi kalian, ejekan mungkin hanya beberapa detik. Tapi bagi kami, luka itu bisa terbawa sampai malam. Dan ketika kami akhirnya bersuara, jangan bilang kami terlalu sensitif. Guys, lihat nih, aku menemukan buku harian Naila. Baca, Len. Jangan, itu milikku. Kalau berani, ambil sendiri. Cukup. Ini cuma bercanda. Bercanda tidak membuat orang takut dan menangis setiap hari. Kamu apa-apaan, El? Ikut-ikutan. Memunculkan mereka masih belum cukup. Sekarang privasinya juga kamu serang. Cukup, Lady. Aku capek takut sama kamu. Alexa, Selama ini aku takut jadi korban kamu selanjutnya. Tapi sekarang aku sadar bahwa diamku membuat bullying ini terus terjadi. Aku juga minta maaf, Naila. Aku keluar dari grup itu. Aku juga. Aku nggak mau diam lagi. Ya sudahlah, kalian semuanya melawanku. Kami nggak melawan kamu, kami hanya melawan perilaku burukmu, Lady. Mulai ya. Teman-teman, kita sering berkata, cuma bercanda, baper banget, kan cuma ngomong.
Tapi kata-kata juga bisa membuat orang tersakiti. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita punya pilihan. Diam, ikut tertawa, atau berdiri dan berkata, "Berhenti, itu tidak benar." Kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA. Meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemana dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau memang sejati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton kelas 12 Aisyah yang keren banget ini. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, silakan kembali ke tempatnya yang sudah tampil. Silakan siap-siap kelompok selanjutnya. Inilah kelompok terakhir, kelompok dari Sudais dan teman-teman. Pembimbing Ustadz Riki kelas 12 Al-Jazari dengan judul Satu Kata 1000 Lukas. Reza. Cek, Joeng. Di sebuah sekolah hiduplah seorang siswa bernama Udin. Ia punya satu hal yang selalu ia anggap sebagai aib. Tak
tahi lalat besar di wajahnya. Bagi orang lain itu biasa, tapi bagi Udin itu seperti beban yang tak pernah selesai. Udin, hari demi hari tai lalatnya sangat menjijikkan ya. Iya, besar sekali, serem kayak monster tempelan. Emang sih kelihatan besar, najis banget. Jangan deket-deket deh, nanti ketularan. Awas, awas, si monster tai lalat mau lewat. Sini aku lap, biar hilang. Kenapa kalian selalu melihatku seperti ini? Aku juga seperti manusia yang lain. Diterima, muka kotor kayak gitu, mau diterima. Ngaca dong Udin. Jangan sok suci deh Udin. Muka cacat kayak kamu tuh harusnya sembunyi aja di toilet. Hei, denger ya. Orang kayak kamu cuma jadi bahan tertawan kami. Aduh, enggak. Hentikan! Tolong hentikan! Apa salahku pada kalian? Anak-anak, cukup. Apa yang telah kalian lakukan? Tidak ada dari kalian yang pantas dihina atau didorong seperti itu. Udin, kamu tidak apa-apa. Jika Iya, ada Pak. yang ngamu lagi, bilang saja pada Bapak. Ya Pak. Hari-hari berlalu. Hinaan, dorongan, dan ejekan teman-temannya terus bergema di kepala Udin. Hatinya hancur sepenuhnya. Aku capek dihina ada tai lalat ini. Amarah dan kekecewaan yang memuncak membuat Udin kehilangan kontrol atas dirinya. Aku harus segera mencampur topel ini supaya mereka puas. Dalam keadaan tertekan dan putus asa, Udin nekat mencabut tahi lalat di wajahnya secara paksa. Ia menjerit kesakitan. Darah menguncur deras. Udin tersungkur di lantai. Napasnya tersendat-sendat. Tuhan, mengapa kau beri tanda ini di wajahku? Di belakang tawa mereka, aku takut dilihat, takut dihina, takut tak dianggap. Tuhan, maafkan amarahku jika aku sempat membenci takdir ini. Hanya manusia yang baik
pertama, Tuhan menggerakkan hati Fatur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Udin. Kenapa perasaanku tidak enak sekali ya? Udin di mana? Udin, Udin, kamu di mana? Astaga Udin, kamu kenapa? Ayo bertahan. Fatur segera membawa Udin ke rumah sakit. Namun tubuh Udin sudah terlalu banyak kehilangan darah dan sangat lemah. Tolong bantu Udin. Cepat bawa ke ruang tindakan. Ayo lo, eng. Pak, gimana keadaan Udin? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Maaf, nyawanya tidak tertolong. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Semua sudah terlambat. Penyesalan datang setelah nyawa Ayo, tak bisa Eng. dikembalikan. Ya, eng. Keesokan harinya, seluruh teman sekelas Udin datang dengan wajah tertunduk malu dan penuh penyesalan. Satu persatu mereka membuka kenyataan yang mengejutkan. Kami mempunyai tai lalat yang serupa yang kami sembunyikan. Kami mempertawakan Udin hanya untuk menutupi kebenaran pada diri kami sendiri. Dan Fatur, dialah satu-satunya teman sejati yang memilih menolong Udin. Anak-anak, ingatlah hari ini, kata-kata dan tindakan kalian bisa melukai lebih tajam daripada pisau. Jadi, janganlah pernah merendahkan sesama manusia. Tahi lalat itu mungkin kecil tapi bagi Udin ia menjadi sebuah luka. Semoga kisah ini menjadikan kita manusia yang lebih berbelas kasih. Kalau udah besar dia menjadi penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kata-kata kita bisa menjadi penuh, tapi bisa juga menjadi pisau yang mematikan. Dan bila menjadi visi orang lain sebagai bahan tertawaan, ejeanmu hari ini bisa stop pemulihan. Jangan merangkul dan menghargai di setiap perbedaan di antara kita. Jadilah penyejuk, bukan penghancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau injaki
Baik anak-anak Ustadz, demikianlah penampilan kita pada hari ini. Kita akan menunggu pengumuman penampilan terbaik kurang lebih 10 menit lagi oleh Dewan Juri kita. Diharapkan untuk anak-anak Ustadz tetap stay di aula sembari menunggu keputusan juri mengenai pengumuman pemenang siapa dari penampilan terbaik untuk kelas 12. Dari berapa ini? Dari berapa? Baik, udah. Habis itu masuk berarti. Pemerintah. Ya, sini tuh. Yang bukan pilihan ada CB-nya, bisa ya? Tanpa sekat ada. Sama dengan ya, kamu lah setiap adegan tuh ada tulisannya, ada backgroundnya ya. Untuk yang di luar, silakan masuk kembali ke aula. Yang berada di luar aula,
Ini satu.
Jangan teriak-teriak, Nak. Oke semua anak Ustadz. Halo. Hai. Halo lagi. Hai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu tim-tim juri hebat kita untuk mengkumulatifkan hasil penilaian, karena kayaknya butuh kalkulator. Nah ya, butuh kalkulator karena banyak jurinya, sehingga nanti yang dihasilkan valid seperti itu. Dan kebenaran juri-jurinya ini bukan dari juri-juri orang matematika, jadi perlu penghitungan yang cukup menggunakan alat seperti itu, nak ya. Oke. Nah, sambil menunggu, anak Ustadz sambil menunggu, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, hanya satu, Ustadz akan mengumumkan 3 capres terbaik di pemilihan periode 2026-2027. Oke, yang mencalonkan, yang menjadi capres itu yang pertama, orang yang pertama itu kemarin diwawancara adalah Afristi. Pendukung Afristi adalah Alisa. Iya. Selanjutnya yang ketiga adalah Bintang. Oke. Yang keempat adalah Ibdal. Oke. Yang kelima itu adalah Nusaiba. Oke. Yang keenam itu adalah Fatia. Dan yang ketujuh adalah Muhammad Dafa Fahrudin. Iya. Alhamdulillah Ustadz ya. Ustadz hafal dengan ketujuh orang ini. Ustadz sangat hafal dengan ketujuh orang ini karena tujuh-tujuhnya Ustadz wawancarai.
Ya, mohon maaf kepada 7 orang ini, Ustadz pertama sengaja memberikan pertanyaan yang bikin down. Pertanyaan yang pertama yang Ustadz berikan, apa yang kamu punya sehingga kamu pede bener mau jadi presiden? Seperti itu kan? Ya tergantung jawabannya masing-masing, nah ya. Oke. Dari ketujuh ini, jadi nilainya, nah Ustadz, yang paling tinggi dengan yang kedua itu selisihnya hampir 20 poin. Sedangkan yang kedua dengan yang ketiga selisihnya juga 20 poin. Yang ketiga dengan yang keempat selisihnya hanya 2 poin. Dan yang keempat dengan yang kelima selisihnya itu adalah 6 poin. Sedangkan yang ke-6 dan ke-7 itu nilainya sama. Oke. Baik kan Ustadz tidak menunjukkan atau menyebutkan dia peringkat 1, 2 atau 3 yang menjadi calon presiden 3 kandidat kita. Yang pertama adalah Alisa Mufidah. Yang kedua adalah Muhammad Dapa Fahrudin. Yang ketiga adalah Afristi Iza Fatia. Jadi 3 orang ini wajib akan berorasi, menyiapkan visi misi dan berorasi untuk bisa meraih atau mencari simpati pada simpatisannya untuk bisa menjadi presiden 2026-2027. Oke, alhamdulillah cukup waktunya, sudah selesai, hasilnya akan dibacakan oleh Bunda Sari. Oke, silakan Bun. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita percepat saja ya nak. Boleh 1 suara. Boleh 1 suara. Ya. Untuk kelompok terbaik silakan nanti maju 1 perwakilannya saja. Langsung naik ke atas panggung ya nak. Untuk kelompok favorit kedua diraih oleh kelompok Kambing Hitam. Kambing Hitam dengan pembimbingnya Bunda Dwi. Boleh Bunda Dwi membersamai Bunda Dwi. Favorit pertama jatuh kepada kelompok label 1 kata 1000 luka. Ini kelompoknya Sudais ya. Pembimbingnya Ustadz Riki. Kelompok terinspiratif 3 jatuh kepada kelompok tidak masuk circle. Ini kelompoknya Elvira ya. Pembimbingnya Bunda Desiana. Kelompok terinspiratif 2 jatuh kepada kelompok bangku kosong. Silakan kelompok yang disebutkan namanya langsung saja nak, langsung maju ke panggung. Silakan. Panggung. Ke panggung. Kelompok terinspiratif pertama jatuh kepada kelompok diam bukan pilihan.
Refta dan kawan-kawan ya. Silakan langsung Pembimbingnya Ustadz Iim, bangku kosong tadi Gaisan dan kawan-kawan, pembimbingnya Ustadz Rahmat. Langsung saja nak. Kelompok terbaik 3 jatuh kepada kelompok senioritas. Senioritas pembimbingnya Bunda Dinda. Oke, Siva dan Nifika dan kawan-kawan. Kelompok terbaik kedua jatuh kepada kelompok saksi bisu. Oke, saksi bisu Karimah dan kawan-kawan, ada dan kawan-kawan, ini kelompoknya Bunda Nurlina ya, 12 Al-Jazari. Kelompok terbaik pertama jatuh kepada kelompok tanpa sekat ABK. Ya, tanpa sekat ini Happy dan kawan-kawan ya, Azam ya. Nah, pembimbingnya Ustadz Desri dari 12 Al-Makrizi. Selanjutnya aktor terbaik 3 jatuh kepada Ananda Gaisan Ataullah. Silakan Ananda untuk maju ke depan. Silakan maju nak. Ya, atau yang mewakili boleh. Aktor terbaik kedua jatuh kepada Ananda Azam Muhammad Utama. Aktor terbaik pertama jatuh kepada Ananda Ayub Al-Ansori. Oke, silakan maju ke atas panggung. Azam, silakan maju nak. Azam ini tak sudah ada. Kita lanjut ke aktris terbaik 3. Tadi aktor, ini aktris ya. Jatuh kepada Ananda Almira Sazia. Boleh Ananda? Apa? Oh, LKTI, boleh yang mewakili? Kelompoknya yang mewakili? Oh, boleh. Aktris terbaik kedua jatuh kepada Ananda Zulfa Mawadda. Oke, silakan Lulu maju ke atas panggung. Dan aktris terbaik pertama jatuh kepada Ananda Attaya Kaila. Oke, kita berlanjut ke orator terbaik. Orator terbaik ketiga jatuh kepada Ananda Talita Mumtaza. Ya, boleh yang mewakili kelompoknya. Orator terbaik kedua jatuh kepada Ananda Hilal. Ada? Hilal? Dan orator terbaik pertama jatuh kepada Ananda Gaisan Ataullah. Boleh nak Gaisannya dipanggil? Oke, kami persilakan Bunda Intan untuk memberikan penghargaan kepada Ananda yang sudah memaksimal menampilkan kelompok-kelompok terbaiknya. Kelompok terbaik pertama tadi maju nak tanpa sekat. Nyaman. Azam, silakan maju Azam. Saksi bisu. Maju saksi bisu senioritas. Ya. Azam yang pertama, saksi bisu kedua, terbaik senioritas. 3 senioritas.
Oke, silakan ke belakang kembali. Diam bukan pilihan. Kelompok diam bukan pilihan. Bangku kosong. Ya, kelompok bangku kosong. Tidak masuk circle. Ya. Di samping Alvan dari Gibran. Mari Bunda Intan. Kelompok label. Label siapa? Satu kata 1000 luka. Kambing hitam. Label yang pertama. Nih. Nah, kambing hitam favorit yang kedua. Oke, baik. Selanjutnya Ayub. Aktor terbaik pertama Ayub. Aktor terbaik kedua Azam. Boleh Azam di sini. Aktor terbaik ketiganya Gaisan. Gaisan? Iya, Gaisan. 1, 2, 3 ya? Boleh Bunda? Iya lah keren. Goce-gocewan ya. Ilham. Oke, selanjutnya aktris terbaik 1 Ataya, aktris terbaik keduanya Zulfa, aktris terbaik 3-nya Almira Sazia. Terbalik luluknya di sini, luluknya di samping Ataya, Almira Sazianya. Oh ya, Almira Sazianya ini LKTI. Ya, dari 3 di sini. Boleh Bunda. Ini mewakili Almira Sazia. Cik. Insya Allah. Ini untuk Ataya, aktris terbaik pertama. Selamat Ataya. Orator terbaik pertama Gaisan Atallah. Orator terbaik keduanya Hilal. Orator terbaik ketiganya Talita. Yang mewakilinya sih? Yang mewakilinya aja. Talita pun mewakili Talita. Ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Bunda Intan, boleh kembali ke tempat. Untuk Ananda, boleh berbaris, kita akan foto bersama. Silakan kepada para dewan juri, Bunda Intan, untuk membersamai Ananda ke depan.
Turun ke bawah yang apa apa nak? Kalau bisa kok real hero-nya kelihatan Ben. Kok real hero-nya. Oke, sembari ini foto bersama, dipersilakan untuk Ahwat kelas 11 untuk segera mengambil wudhu. Silakan untuk meninggalkan aula. Oke, dari pintu sebelah kanan Bunda. Ihwan kelas 11 dipersilakan untuk kembali ke aula.